Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Grace yang menjelaskan pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Melin. Baik Ibu Melin, kalau boleh tahu Ibu datang ke sini memiliki keluhan apa Ibu? Saya sering merasakan keras dan nyeri di kaki. Di kaki, kalau boleh tahu kaki sebelah mana Ibu? Kadang dua-dua. Oke, sudah berapa lama Ibu? Sekitar 4-5 hari yang lalu sih. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan varises di mana saya akan melihat keadaan dari urat pada bagian kaki Ibu ya. Dan saya mungkin akan memberikan beberapa instruksi kepada Ibu. Silakan Ibu mengikuti instruksi saya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik Ibu, silakan Ibu mempersiapkan diri dan saya akan melakukan cuci tangan langkah terlebih dahulu. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian tungkai bawah Ibu. Dan di sini saya akan menggunakan bimbingan berupa senter untuk melihat posisi tungkai Ibu. Apakah Ibu bisa sedikit meregangkan kaki Ibu? Berenangkan kaki Ibu sejajar dengan bahu Ibu ya. Lalu setelah itu saya akan memperhatikan apakah ada tanda kondisitas dan kelainan kulit. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya keadaan abnormal ya Bu ya, seperti tanda miostasis, dermatitis statis, edema, pendarahan ataupun adanya ukos seperti normal ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi atau saya akan memperhatikan vena yang berkelok-kelok, apakah ditemukan adanya kelainan ataupun obstruksi. Di sini saya juga tidak menemukan adanya kelainan atau obstruksi, yang berarti normal ya Bu ya. Lalu setelah itu saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan meraba daerah vena yang berkelok-kelok, apakah ada kelainan obstruksi ataupun ya Bu ya. Saya mulai untuk melakukan perabaan ya Bu ya. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya kelainan atau obstruksi. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Di sini saya akan sedikit melakukan gerakan ketukan pada bagian vena di bagian proksimal. Apakah teraba adanya aliran ataupun gelombang-gelombang ya Bu ya? Permisi saya mulai ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya tidak menemukan adanya teraba aliran ataupun gelombang-gelombang ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan tes cranial invert. Di sini saya akan meminta Ibu untuk berbaring. Lalu setelah itu saya akan mengangkat tungkai kaki Ibu 90 derajat ke atas dan mengosongkan vena selama 10 menit ya Bu ya. Baik, saya bantu untuk mengangkat tungkai kakinya Bu ya. Baik, setelah 10 menit selanjutnya saya akan memasangkan torniket. Permisi ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya sudah memasangkan torniket. Silakan Ibu untuk berdiri. Baik, di sini kita akan menunggu selama 20 detik. Lalu setelah itu saya akan melepaskan torniket Ibu ya. Baik, sudah 20 detik saya akan melepaskan torniket dan saya akan memperhatikan apakah adanya pengisian pada vena pada tungkai. Dan di sini saya melihat normal ya Bu ya, karena vena superficialisnya terisi dari bawah hingga atau distal dengan memakan waktu sekitar 35 detik ya Bu ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pada sisi sebelahnya juga. Silakan Ibu untuk kembali berbaring ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan monitor petrus. Di sini silakan Ibu untuk berdiri dan setelah itu saya akan memakaikan torniket pada bagian bawah lutut Ibu. Pertama kita mulai pada sisi kanan ya Bu ya. Silakan, terus ya Bu ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu untuk berjinjit sebanyak 10 kali. Saya mulai hitungannya ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan torniket. Dan di sini saya mendapati vena yang terletak di distal dari ikatan kempis atau kosong, yang berarti kapu-kapu venanya itu perforantes dan
berfungsi baik dan tidak ada sumbatan ya Bu ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan pada bagian sisi kirinya. Di sini Ibu akan berdiri dan setelah itu saya akan memasang tourniquet. Permisi ya Bu ya. Saya akan pasangkan pada area di bawah lutut. Lalu setelah itu silakan Ibu untuk berjinjit sebanyak 10 kali sesuai dengan hitungan saya ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya saya akan melepaskan tourniquet dan saya amati juga pada bagian vena yang terletak di distal dan ikatan kepis atau kosong, yang berarti katup-katup vena proferentes dan vena profunda berfungsi baik dan tidak ada sumbatan ya Bu ya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan open sign. Di sini Ibu akan terlentang dan juga keadaan kaki Ibu itu menghadap pada tungkai kaki Ibu akan menghadap pada atas. Lalu setelah itu saya akan melakukan pergerakan dorsofleksi, yaitu saya akan menarik tungkai kaki Ibu ya, dan silakan Ibu beritahukan saya jika ada terasa nyeri ya Bu ya. Saya mulai Bu ya. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Oke, baik Ibu. Di sini saya mendapatkan tidak ada rasa nyeri, yang berarti tidak terdapat common sign, yang berarti normal ya Bu ya. Baik Ibu, silakan untuk kembali duduk dan saya akan memberikan interpretasi hasilnya kepada Ibu. Baik Ibu, di sini kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan varises yang dimulai dari inspeksi sampai ke perkusi. Lalu kita juga sudah melakukan tes triangle bird dan juga manuver Patres dan juga Homan sign. Di sini semua hasilnya itu normal ya Bu ya. Dan apakah masih ada pertanyaan Ibu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Grace yang menjadi pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu dengan namanya siapa? Baik Ibu Melin, di sini kita akan melakukan pengukuran JVP. Ibu, di sini kita akan melakukan pengukuran JVP dan di sini saya akan menggunakan beberapa alat, yaitu ada penggaris dan juga setter. Dan nanti saya akan memberitahukan Ibu untuk melakukan beberapa tindakan yang akan Ibu nanti silakan Ibu ikuti saja ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, karena Ibu bersedia, silakan Ibu untuk mempersiapkan diri dan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Ibu, di sini saya akan berada di sebelah kanan Ibu dan silakan Ibu untuk berbaring dengan posisi yang santai dengan kepala yang sedikit terangkat pada bantal. Dan setelah itu di sini saya akan melepaskan bagian pakaian yang sedikit menekan pada area leher ya Bu ya. Lalu setelah itu saya sudah menaikkan ujung tempat tidur setinggi 45 derajat. Lalu setelah itu silakan Ibu untuk memiringkan kepalanya ke arah kiri ya Bu ya. Lalu saya akan menggunakan lampu senter dari arah miring untuk melihat bayangan dari vena jugularis, untuk melihat apakah adanya pulsasi vena jugularis interna. Permisi ya Bu ya, saya mulai Bu. Baik, selanjutnya saya akan mencari lagi pulsasi pada bagian vena jugularis eksterna. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularis eksterna dapat terlihat. Lalu setelah itu saya akan memakai sudut sternum atau manubrium sebagai tempat untuk mengukur tinggi pulsasi vena. Permisi ya Bu ya. Di sini saya akan meletakkan penggarisnya pada bagian kurang lebih 4-5 cm di atas pusat dari atrium kanan. Pada penggaris pertama saya akan meletakkan secara tegak dan menempel pada manubrium. Permisi ya Bu ya. Lalu setelah itu penggaris kedua saya akan meletakkan secara mendatar dan di mana ujung yang satu dapat di titik tertinggi pulsasi vena. Permisi ya Bu ya. Baik, Ibu, di sini saya akan mengukur jarak vertikal atau tinggi antara manubrium dan tinggi tertinggi pulsasi vena dan ditambahkan dengan 5 cm. Di sini saya mendapatkan hasilnya itu 5 cm ditambah dengan 2 cm yaitu 8 cm. Dan di sini saya mendapatkan hasilnya itu dalam batasan yang normal ya Bu ya. Apakah masih ada pertanyaan Ibu? Baik, tidak ada ya Bu ya. Silakan Ibu untuk kembali pada posisi awal dan saya akan membersihkan dan juga mencuci tangan